Baik, bertemu lagi dengan saya, Pak Ridho Dio Andromeda. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan aplikasi presentasi atau yang sering kita pakai adalah Microsoft PowerPoint. Langsung saja ya, kita akan buka aplikasinya. Di pertemuan kali ini juga, di kesempatan kali ini saya juga akan nanti menjelaskan untuk tugasnya, bagaimana tugas atau ketentuan yang harus kalian kerjakan. Oke, ini saya sudah buka aplikasi presentasi. Saya di sini menggunakan Microsoft PowerPoint 2019. Untuk 2016, 2013 atau sebelumnya kurang lebih sama. Ini ada ribbonnya, menu-menunya dari home, insert, desain, transisi, animasi sampai ke help. Untuk Nitro Pro itu sendiri ini adalah attention tambahan aja di aplikasi Microsoft PowerPoint yang saya punya. Oke, di menu home kita bisa menambahkan font ya di sini atau mengubah font seperti biasa, sama seperti di Microsoft Excel atau di Word. Paragraf juga sama dan seterusnya. Lalu ada menu insert, namanya aja menu insert ya. Menu insert di sini fungsinya adalah untuk memasukkan, namanya aja insert, bisa memasukkan gambar, video, bentuk, grafik dan lain-lain. Ada WhatsApp, simbol, ada video juga, bedain di sini ya. Ada video dan audio seperti itu. Terus geser ke menu berikutnya, ada menu desain. Desain itu sendiri adalah template di sini. Template dari PowerPoint itu sendiri. Nah, oh ya, sebelum masuk ke template-nya, di sini saya akan paparkan juga nih bagaimana kita menambahkan slide dan mengurangi slide. Kita bisa klik kanan di sini, lalu new slide seperti ini jika kita ingin menambahkan slide. Terus kita bisa mendelete-nya jika kita ingin mendelete-nya. Atau bisa juga kita mendelete-nya dengan tombol delete yang ada di keyboard seperti ini. Kita tekan delete, jadi kita hapus. Terus ada lagi, selain ada slide tadi, ada layout ya. Layout di sini adalah text box yang ada di lembar kerja di tiap slide itu sendiri. Kita bisa atur nih, kita bisa pilih title slide, title and content, section header, dan seterusnya. Kalau tidak ada layout itu, berarti kita tidak bisa menambahkan teksnya. Kalau kita ingin menambahkan teks, kita bisa lewat layout ini, kita pilih layoutnya yang kita inginkan, atau kita bisa insert, kita pilih text box di sini. Seperti ini, terus kita tuliskan deh, kita ketikkan teks yang kita inginkan, seperti itu. Oke, lanjut lagi ke tadi ada menu desain. Desain tadi itu adalah template secara default yang ada di PowerPoint. Bisa kita rubah manual, tiap slide-nya juga kita bisa rubah. Temanya masing-masing juga bisa kita rubah. Kita juga bisa rubah dengan gambar yang kita inginkan dengan cara format background di sini bisa kita gunakan. Terus selain ada tema ini, yang varian tema yang ada yang disediakan oleh Microsoft PowerPoint, kita juga bisa, semisal kita pilih tema ini ya, hijau ini, kita juga bisa rubah variannya, warna biru, warna pink, dan seterusnya, sesuai keinginan kita. Rubah warna juga bisa, seperti itu. Terus untuk backgroundnya juga kita bisa rubah. Kalau kalian menginginkan tiap slide itu mempunyai background gambar yang kita inginkan, juga bisa. Seperti itu. Caranya klik kanan, format background. Lalu kita pilih yang picture atau texture fill. Kalau kita pilih insert, kita cari deh background yang kita inginkan, seperti itu. Lanjut ke menu berikutnya, ada menu transisi. Transisi itu adalah perpindahan atau animasi atau efek dari slide sebelumnya ke slide berikutnya. Misal ini ya, kalau slide pertama berarti saya akan memberi transisi ketika slide ini dijalankan nanti seperti apa. Misal saya pengen buat transisi push untuk yang slide pertama, yang kedua reveal. Kalau ada transisi akan ada muncul simbol seperti ini, seperti itu ya. Lalu juga ini ada efek optionnya juga, dari kiri, dari kanan, dari seperti ini ya, dari hitam ke gelap dan seterusnya, bisa kalian atur juga nih di sini. Terus ada sound juga di sini. Sound yang dimaksud adalah ketika berpindah slide akan berbunyi seperti itu. Saya coba ya. Nah, seperti itu suaranya, seperti itu. Lalu geser lagi ke advanced slide. Ini adalah advanced slide, ini adalah fungsi on mouse click. Jadi ketika kita ingin berpindah dari slide sebelumnya ke berikutnya, kita bisa, kalau kita ingin menggunakan klik kiri pakai mouse kita bisa gunakan ini untuk on mouse click-nya ya, seperti itu. Atau kalau kita hilangkan, terus kita atur nih setelah berapa detik
dia berpindah sendiri juga bisa, seperti itu. Lalu geser ke sebelahnya, ada animasi. Nah, tadi ada transisi. Transisi adalah animasi atau efek untuk dari slide ke slide berikutnya. Sedangkan animasi itu adalah animasi itu sendiri untuk objek yang ada di dalam tiap slide. Misal di sini saya kasih judul ya, my profile seperti ini. Terus di sini saya kasih judul nama saya seperti ini ya. Nah, di sini saya kasih animasi seperti ini. Jadi bedanya kalau transisi adalah animasi atau efek dari untuk slide itu sendiri. Jika animasi itu adalah efek atau animasi untuk objek atau text box atau teks atau gambar atau apapun yang ada di tiap slide gitu. Jika kita ingin memberi animasi, tinggal dipilih dulu. Misalnya profil ini kan ada text box-nya ya, kita pilih animasinya seperti ini, fly in, terus video saya buat animasinya whip dan seterusnya. Nah, seperti itu. Terus lanjut ke sebelahnya, ada efek juga ya, sama dari bawah, dari kiri, dari kanan bisa kita atur juga. Ini ada angkanya juga ya. Terus di sebelahnya lagi ada timing di sini. Nah, ini timing yang dimaksud ini akan muncul karena sudah saya beri animasi ya. Ini akan muncul jika saya klik kiri, dia akan muncul. Kita coba di sini saya coba ya. Saya akan coba karena di sini saya menggunakan dua layar, jadi saya tidak bisa mencobanya, tidak bisa merekamnya. Jadi ketika ini saya jelaskan ya, ketika ini akan muncul jika diklik. Jadi ketika ini kan pengen membuatnya secara otomatis muncul sendiri, kan bisa pilih dengan with previous atau after previous. Bedanya apa? Kalau with previous berarti nanti kita akan teks ini akan muncul bebarengan ketika dia berpindah slide. Kalau di slide awal berarti ketika dijalankan. Kalau after previous berarti urutan nih. Dari ini kan ada 0, ada 1 ya. Berarti nanti yang ada di dalam ini urutan. Jadi ini keluar dulu, terus baru nama ini dan seterusnya. Seperti itu. Ada slideshow, review dan seterusnya. Ini hanya lain-lain aja yang digunakan seperti itu. Nah, itu untuk fitur-fitur kurang lebih yang ada di Microsoft PowerPoint. Hampir mirip dengan Microsoft Word dan Microsoft Excel. Bedanya ya apa? Ya karena aplikasi presentasi, berarti fitur-fitur yang digunakan adalah fitur-fitur untuk presentasi seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke tugas kalian. Nah, tugas kalian di sini adalah seperti yang saya jelaskan, tugas kalian adalah membuat presentasi tentang profil pribadi kalian masing-masing dengan 4 ketentuan. Yang pertama, untuk ketentuan yang pertama, untuk isi presentasinya bebas. Mau kalian kasih nama lengkap kalian, alamat kalian di mana, keluarga kalian itu siapa aja, terus kalian lahir di mana, terus cita-citanya apa, terus suka mendengarkan apa, itu bebas. Asal nggak usah kasih pacarnya siapa, terus mantannya siapa, nggak perlu ya. Terus lihat pendidikan, dulu di TK mana, SD mana, SMP mana, dan SMK sekarang ya, karena kalian di SMK Negeri 1 Pati, berarti kan misalkan di sini terusnya SMK Negeri 1 Pati tahun 2021 stripnya sekarang. Kenapa kok sekarang? Karena kalian belum tentu lulus seperti itu. Untuk isi kontennya, ketentuan yang pertama itu bebas. Jadi kalian boleh isi apa aja boleh seperti ini. Contoh satunya lagi ya. Ini ada menunya, ada penjelasannya. Ini punya TKJ, dia berasal dari mana, dia orangnya seperti apa, lahir di mana, anak kedua, suka apa, ini pendidikannya, dia dari SD Karaban, terus MTS Abadiah, SMK Negeri 1 Pati, ini 2021 ya seharusnya ya, sampai sekarang, seperti itu. Ini kebanggaan atau prestasi, boleh dicantumkan juga. Lalu ada hobi juga, hobi dicantumkan boleh, cita-cita kalian, hobi yang lain, terus sahabatnya, boleh. Untuk isi kontennya bebas, terserah kalian. Tapi kalau bisa diisi namanya aja kita membuat profil pribadi ya. Pemanis profil pribadi kita di tiap presentasi kalau bisa diberi foto ya, foto-foto untuk pemanisnya atau gambar-gambar nih seperti ini untuk pemanisnya seperti itu. Dan ketentuan yang kedua, kalau nggak salah di ketentuan yang kedua itu kita coba lihat bareng ya di tugas kalian.
Di sini saya juga sedikit lupa. Di ketentuan kedua, oh ya, hilangkan fungsi mouse click sembarang, dihilangkan. Terus lalu jangan lupa pakai desain, transisi, dan animasi. Tentunya seperti yang saya bilangkan tadi, untuk kan buat presentasi wajib ada transisinya di tiap slide-nya. Jangan sampai non ya. Kalau non berarti kalian belum memberi transisi. Ini wajib ada di tiap slide-nya. Terus yang kedua ada animasinya. Ini ya, ada animasi. Ini ada welcome to my world, ada animasinya. Wanna to seal, ini juga ada animasi, hingga ada animasinya. Terus ada ini kalian bisa kasih animasi seperti ini. Jadi objek atau teks yang ada di tiap slide harus kalian beri animasi seperti itu. Itu untuk ketentuan yang kedua. Setelah diberi animasi dan desain, jangan lupa fungsi mouse click-nya dihilangkan. Kenapa kok dihilangkan? Ini ya, fungsi mouse click-nya dihilangkan, itu ada di sini, ada di transisi. Kenapa kok dihilangkan? Karena saya di sini ingin kalian ketika menjalankan slide itu tidak perlu klik kiri, tapi menggunakan tombol. Nanti untuk ketentuan kedua tadi dan ketentuan keempat itu ketiga dan keempat itu berkesinambungan. Jadi jangan lupa di transisi ini tadi on mouse click-nya yang default-nya atau umumnya dicentang itu dihilangkan. Jadi dihilangkan seperti ini, terus di apply to all. Jadi di tiap slide on mouse click-nya pasti nggak ada centangnya. Seperti itu ya. Fungsinya apa? Saya pengen kalian membuat sebuah presentasi yang interaktif. Jadi nggak melulu kan harus klik kiri satu persatu seperti itu. Terus ketentuan ketiga dan keempat itu menghilangkan fungsi kursor yang ada di keyboard. Nah tadi ya, kalau kita menggunakan klik kiri, kalau kita sudah menghilangkan fungsi mouse click-nya, jadi kita berpindah dari slide 1 ke slide berikutnya itu menggunakan tombol. Nah tombol dari mana? Yuk kalian buat nanti. Bisa kalian cari dari gambar, dari internet, atau kalian buat manual pakai shape juga boleh. Nanti kalian kreasikan nih seperti ini, saya akan kreasikan, buat kasih tombol ini next atau back, boleh bebas sekreasi kalian. Jadi dari ketentuan yang ketiga dan keempat ya, hilangkan fungsi kursor yang ada di keyboard, terus buatlah tombol di tiap masing-masing slide dan gunakan hyperlink atau action di setiap tombolnya. Ada di mana itu? Ada di sini. Nih contohnya ya, punyanya anak TKJ 1, dia membuat tombol nih. Tombol next di sini dari profil awal, terus ada tombol menu di sini ya, tombol menu. Terus ini ada tombol menunya, ini tombol ke menu awal. Nanti kita akan coba. Kita akan coba seperti apa dari ketentuan yang tadi ya. Ketentuan yang ini ketiga keempat, hilangkan fungsi kursor dulu. Jadi ketika kita coba, tadi saya jalankan ya, punyanya satunya ini saya jalankan, kita coba ya, fungsi mouse click-nya tadi ini saya hilangkan centangnya, saya jalankan nih seperti ini fungsi kliknya nggak bisa. Jadi ketika kita ingin pindah ke slide, kita menggunakan next. Jadi kita harus membuat tombol di setiap slide-nya, ini yang saya maksud seperti itu. Ini buat tombol ya. Jadi jangan lupa di ketentuan yang ketiga dan 4, 2, 3, 4 selalu berkesinambungan. Kan harus buat tombol di tiap slide-nya nih, seperti ini. Atau buat profil juga, buat tombol-tombol seperti ini. Seperti itu ya. Terus tadi untuk ketentuan yang keempat itu menghilangkan fungsi kursor yang ada di keyboard. Oke, jadi tadi fungsi kursor atau arah panah yang ada di keyboard kan belum kita hilangkan. Jadi kita masih bisa tuh berpindah dari slide ini ke berikutnya pakai tombol arah kanan atau kiri yang ada di keyboard seperti ini ya. Ini saya sedang menekan tombol arah yang ada di keyboard seperti itu. Nah saya pengen kan menghilangkannya karena apa? Ketika nanti jadi seorang pemateri yang di seminar, seorang pembicara di depan, ketika kalian sedang interaktif dengan audiens, saya pengen kalian ketika kalian interaktif dengan audiens kan harus berjalan-jalan tuh ke belakang, ke depan. Nah apakah kan harus nanti mengklik mouse-nya atau menggeser dengan arah keyboard kanan atau kiri? Kan enggak kan harus menggunakan tombol-tombol nih yang ada di setiap slide kalian. Agar kenapa? Agar interaktif, jadi menarik presentasi yang kalian buat. Nah tadi untuk menghilangkannya fungsi arah yang ada di keyboard ada di slideshow, terus pilih setup slideshow, di browser tipenya kalian pilih yang paling bawah seperti ini. Nah ketika dijalankan
nanti fungsi itunya akan hilang. Seperti itu, fungsi arahnya. Seperti itu. Terus jangan lupa di tiap slide-nya, jangan lupa kan kasih tombol close ya. Agar kenapa? Ketika kita ingin mengakhiri slide, kita bisa ada tombol close-nya. Seperti itu. Kita kembali lagi tadi. Buatlah sebuah tombol, untuk tombol nanti sekresi kalian ya, tombolnya bebas seperti apa. Nah, ini ada hyperlink-nya atau action-nya, seperti itu di setiap tombolnya. Nah, kembali ke tadi, nah ini agar bisa berpindah ke slide yang kita inginkan atau slide berikutnya, karena ini tombol next ya, itu ada action-nya. Action ada di mana? Ada di insert. Action di mana? Ada di insert, terus ada di sini nih, ada action, seperti itu. Di action kita klik dulu gambarnya atau teksnya yang ingin kita buat tombol dan kita buat action agar ketika diklik dia menuju kemana, itu kita menggunakan action seperti itu. Kita klik action, kalau secara default pasti none. Nah, kalau kita ingin menghendaki itu kita ingin buat tombol itu akan terhubung kemana, kita pilih hyperlink to. Kalau pengen kalian mau buat ke next slide ya pilih next slide. Kalau tombol itu pengen kamu buat ke slide ke-6 juga bisa. Kalian pilih yang slide seperti ini, kalian pilih slide yang semisal tombol ini ya, saya pengen buat ke slide 9 seperti ini. Tinggal seperti ini terus di OK aja. Terus di OK lagi. Oh ya, ada play sound di sini. Bisa juga ketika saya klik tadi dia akan berbunyi. Kita coba ya. Ini nanti seharusnya menuju ke slide 9 ini. Slide ini. Saya coba jalankan. Ada suaranya dan terhubung ke sini seperti itu. Jadi tadi ya action tadi, jangan lupa action tadi ini kita ada di menu, ada di insert. Terus kalian sebelum kita kasih action, tentunya kalian buat tombol terlebih dahulu ya. Tombol dulu di tiap slide-nya harus ada tombol close. Ini tombol close-nya dari punyanya Indah Sri Lestari kalau nggak salah 1031. Dia membuat tombol ini jadi tombol keluar seperti itu. Seperti itu ya. Ini saya akan lihatkan nih tombolnya, tombol keluar nih, tombolnya jadi end show. Kalau mau tombol close berarti kita bisa pilih end show, jadi mengakhiri presentasi. Kita bisa pilih ini ya untuk presentasi slide show. Saya coba nih, tombol ini akan menutup full screen dari presentasi apa enggak? Saya coba. Nah, seperti ini ya. Jadi akan menutup tombol dari atau presentasi dari yang kita buat seperti itu. Jadi saya pertegas lagi untuk tugas kalian membuat PPT tentang profil pribadi kalian. Yang pertama, percantik presentasi kalian dengan foto, audio atau video. Cara menambahkannya ada di sini ya, ada di insert. Kalau kita ingin memasukkan sesuatu, ya ada di insert. Kalau kita ingin memasukkan foto atau gambar, kita pilih picture dari this device. Kita cari deh gambarnya. Kalau masukkan audio, ya cari deh audionya dari sini. Kalau masukkan video, boleh di video seperti ini. Terus ketentuan yang pertama tadi, selain foto dan audio dan video, jangan lupa untuk isi kontennya tentang presentasi pribadi kalian. Tentunya kalau kalian membuat sebuah presentasi, buatlah presentasi video yang seindah mungkin, semenarik mungkin. Namanya aja kita sedang mempromosikan diri kita sendiri. Jadi kita harus buat semenarik mungkin dan diperindah dengan foto, audio, dan video agar menarik seperti itu. Terus ketentuan yang kedua, fungsi mouse click-nya dihilangkan. Seperti tadi ya, ini di transisi on mouse click-nya centangnya dihilangkan. Seperti itu ya, dihilangkan agar kenapa? Agar kita jika ingin berpindah dari slide 1 ke slide berikutnya, kita menggunakan tombol seperti itu. Terus satu lagi, jangan lupa hilangkan juga mouse click di animasi. Ketika kita memberi animasi, jangan lupa nih, kalau setelah default ya, kalau kalian memberi animasi nih, animasi di sini pasti akan setelah default dia akan on click nih. Saya coba ya, di sini ada on click kalau setelah default. Nah,
jangan lupa ketika kalian buat animasi di objek atau teks yang ada di tiap slide-nya, jangan kalian pilih on click. Karena kenapa? Karena kita tadi sudah dari awal kita menghilangkan fungsi klik kiri. Jadi nanti ini nggak akan keluar kalau nggak kita klik. Saya coba ya, ini kan sudah kita hilangkan ya. Nah, kalau saya buat sajanan seperti ini, nggak akan keluar tuh foto tadi, karena harus diklik. Seperti itu. Jadi, kalau ini kalian kasih transisi atau efek, kalian kasih animasi, harus kalian pilih yang with previous atau after previous. Kalau with previous, jadi dia otomatis langsung keluar ketika pindah dari slide 1 ke slide 2. Seperti itu. Kalau after previous, berarti bergantian tuh. Misalnya ini 0. Di sini saya buat lagi, di sini ya, saya buat after previous jadi di 0 juga. Terus di sini lagi, ini otomatis ya, karena tema ya. Udah ada gambar dan ini aja. Kalau teks ini mungkin ya, teksnya juga sama karena dia teks. Nah, kita bisa mengaturnya juga. Kita melihatnya ada juga di animation pen nih di sini. Ini urutannya, nanti yang keluar ini punyanya ini dulu, baru ini. Kita coba ya. Nanti dia akan keluar bergantian. Ini dulu, baru ini. Secara otomatis jika kita pilih after previous. Jika with previous berarti akan berbarengan. Saya coba dulu with previous ya. Seperti ini. Saya akan coba jalanin. Nah, dia akan keluar berbarengan. Kalau after previous, dia akan keluar bergantian. Sesuai kita tadi kliknya mana dulu tuh yang kita akan klik. Kayak gitu. Seperti ini ya. Kita coba. Nih, bergantian ya. Ini dulu, baru ini dulu. Seperti itu. Jangan lupa tadi, ketentuan yang kedua, hilangkan fungsi mouse click. Yang ada di mana? Yang ada di transisi, centangnya dihilangkan, apply to all. Terus di animasi, kita akan memberi animasi, jangan lupa start-nya di sini jangan yang on click. Pilih yang with atau after. Nanti silakan kalian ketika sudah buat, jadi jangan lupa di slide show. Kalian jalankan tuh seperti apa tampilan presentasi yang kalian buat. Terus ketentuan yang ketiga dan keempat, hilangkan fungsi kursor yang ada di keyboard. Saatnya ada di mana? Saya ulangi lagi ya. Ada di menu slide show, pilih setup slide show. Di show tipenya, pilih yang paling bawah, terus OK. Seperti itu. Terus ketentuan yang 3 dan 4 tadi, masih ada tombol ya. Untuk tombol tadi ya, sudah saya ingatkan. Kan boleh buat menu di slide 2 mungkin, atau di slide 1 bebas. Kalau ini si Indah Sri Lestari, dia buat menu di slide 2. Saya coba jalankan ya. Punya Sri Indah Lestari, seperti ini tampilannya. Ini tombol end show. Nah, mengakhiri presentasi ya. Ini tombol next, punya Indah Sri Lestari. Nah, di sini ada profil saya, dia buat menu seperti ini, boleh. Dan lebih bagus tentunya. Ini tombol keluar ya. Oh, tombol ke menu akhir. Dan ini ada tombol home. Jadi, Sri Indah Sri Lestari, dia memberikan tombol home di setiap slide-slide dia. Agar kenapa? Ketika kita klik tombol home, dia kembali ke menu utama. Dia di sini membuat menu profil seperti ini ya. Seperti ini. Terus dia membuat lagi menu pendidikan seperti ini. Nah, untuk kembalinya ya tentu ke home lagi ya. Ke home seperti ini. Terus ada menu kebanggaan. Ini menu prestasinya dia. Dia ceramah dulu nih, kebanggaan apa, bla bla bla. Ada menu home juga, masih ada next. Terus ini prestasinya dia, kembang warnai, dan seterusnya nih, seperti ini. Terus menu home lagi, ada menu hobi juga. Terus ini hobinya dia, coding, memotret alam, nonton berita dan debat. Nih, ini dia kasih video, tapi videonya offline nih. Nah, jadi videonya juga nggak dikirim. Jadi ketika video nggak dikirim, biasanya tidak bisa melihatnya, seperti itu. Terus next lagi, ini hobinya, cita-citanya jadi programmer lah intinya. Terus jadi hobinya juga memanjat genteng nih kalau nggak salah nih, dan lain-lain nih, seperti itu. Ini adalah contoh presentasi ya yang interaktif sekali. Terus ada sahabatnya juga nih, sahabatnya dia lampirkan juga seperti tadi yang saya bilang ya. Untuk isinya terserah kalian, bebas gitu. Ini sahabatnya, dia kasih konten sahabat juga, ini sahabatnya dia. Terus ada rivalnya nih, mungkin waktu sekolah ya, waktu MTS nih rivalnya dia, seperti itu. Dan ini adalah menu kesekian dan terima kasih, seperti itu.
Itu ya, itu yang saya contohkan ini punyanya dari Indah Sri Lestari, punya 10x1. Jadi saya ulang lagi, saya pertegas lagi, ketentuan yang pertama, bebas. Kalian silakan buat isi konten apapun tentang profil pribadi kalian. Percantik dengan foto, audio, bahkan video. Yang kedua, fungsi mouse click dihilangkan, jangan lupa di transisi dan animasi ya. Transisi di sini dan animasi di sini. On click-nya jangan pakai on click seperti itu. Terus ketentuan ketiga dan keempat, hilangkan fungsi arah yang ada di keyboard. Jadi kalian pilih slideshow, menu slideshow, setup slideshow, show tipenya pilih yang paling bawah. Di oke aja. Terus yang keempat, buatlah tombol di tiap slide-nya. Seperti itu. Oke, itu pengantar dari saya dan penjelasan dari saya untuk tugas kalian membuat presentasi profil pribadi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Dan silakan tugas dikerjakan semua. Sampai ketemu di lain waktu. Semoga akan sukses untuk kalian. Sekian dan terima kasih.